Ini adalah stasiun yang keempat dari seri Yesus Gembala yang Baik. Kita sudah membahas tentang domba, kita sudah membahas tentang gembala yang baik itu. Lalu pada minggu yang lalu, stasiun yang ketiga, kita membahas tentang orang-orang upahan yang ada dalam Yohanes 10 ayat 12 dan ayat 13. Sekarang kita akan membandingkan orang-orang upahan ini dengan orang gembala-gembala yang brengsek di dalam dua teks dari Perjanjian Lama. Menurut saya tidak ada beda terlalu banyak ya, cuma istilahnya saja yang dalam Perjanjian Lama tidak disebutkan orang upahan. Tapi menurut saya ini menunjuk pada hal yang sama. Pertama-tama saudara, kita membaca dahulu Yohanes pasal 10, tidak usah seluruhnya. Hanya ayat yang ini bukan sampai 15 sampai 13. Ya, Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini kata-kata Yesus ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saudara, sekarang coba kita lihat dua teks Perjanjian Lama yang berhubungan dengan hal ini. Dan seperti saya lakukan tadi, gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab dalam dua teks ini, saya kira tidak terlalu berbeda dengan orang upahan dalam Yohanes pasal 10. Teks yang pertama adalah Yehezkiel 34. Nanti teks yang kedua Yeremia 23. Nah, sekalipun teks ini panjang saudara ya, tapi karena penting kita akan baca seluruh teks. Yehezkiel 34 ayat 1 sampai dengan ayat 31. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, itu Yehezkiel ya. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, bagilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak. Oleh karena gembala tidak ada, gembala brengsek itu sama saja tidak ada ya. Dan mereka menjadi makanan dari segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri. Tapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. Dan memberhentikan mereka untuk menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab bagilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya.
Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di sana tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring, dan rumput menjadi makanannya di atas gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan kamu, hai domba-dombaku, baginda firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing betina. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu bagilah firman Tuhan Allah terhadap mereka, dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan membawa buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengakui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku mematahkan kayu gug mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka, mereka tidak lagi menjadi jaran bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tentram dan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan berikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, jika di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikian firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara, saya bukan kepingin eksposisi teks ini ya. Saya bahasanya yang tertentu saja. Tapi ada satu keanehan. Dia akan gantikan dengan Daud. Lalu Daud jadi raja. Saudara, Daud yang muncul dalam ayat 23-24 tidak mungkin menunjuk kepada Daud sendiri. Ingat, ini Yeskiel. Zamannya jauh-jauh setelah zamannya Daud. Daud itu kira-kira 1000 sebelum Masehi. Yeskiel sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Berarti jauh setelah zamannya Daud. Jadi saudara, ini bukan Daud Hurfiah, tapi pasti merupakan suatu tipe dari Kristus, gembala yang baik, yang akan menggantikan gembala-gembala yang brengsek itu. William Hendrickson mengatakan demikian dalam komentarnya tentang Yohanes pasal 10. Dia berkata alegori yang dicatat dalam Yohanes 10 ayat 1-18 bisa dianggap sebagai penggenapan dari Yeskiel 34 ayat 23. Yeskiel 34 ayat 23 itu tentang Daud tadi. Yesus sendiri adalah gembala yang baik, seperti telah diramalkan. Saudara, yang saya ingin bahas dalam teks Yeskiel yang panjang ini, saudara. Pertama, kalau domba hilang,
Ini kesalahan dombanya atau kesalahan gembalanya? Saudara, pulpit commentary mengatakan komentar yang lucu bagi saya. Dia mengatakan demikian. Poin ketiga Romawi, orang-orang Kristen harus berkelakuan sebagai suatu kawanan. Satu, mereka harus mengikuti sang gembala. Kekristenan adalah berjalan dalam langkah-langkah kaki dari Kristus. Yohanes 12 ayat 26. Kita tidak bisa mengharapkan kasih karunia dari Kristus jika kita menyimpang darinya. Saudara, apa salahnya kata-kata ini? Kalau menurut saya yang nulis ini pasti orang Armenian. Dan kata-kata ini salah total, tidak cocok belas dengan penekanan teks. Karena penekanan teks Yesaya 34 ini, penekanannya tanggung jawab dari gembala, bukan domba. Jadi dia alihkan ini, omongan ini, dombanya yang harus bertanggung jawab, harus berjalan dalam langkah kaki Kristus dan sebagainya. Di samping kalimat terakhir tuh ya, kita tidak bisa mengharapkan kasih karunia dari Kristus jika kita menyimpang darinya. Saudara, kasih karunia itu pemberian kepada orang yang tidak layak mendapatkan. Kalau orangnya mesti berjasa dulu, dia mesti tidak menyimpang dari Kristus, ikut Kristus, baru dapat kasih karunia. Itu bukan kasih karunia. Jadi saudara, jelas ini adalah omong kosong yang tidak karu-karuan. Karena kata-kata ini justru menekankan tanggung jawabnya domba mesti mengikuti gembala. Padahal jelas seluruh teksnya, gembalanya yang ditekankan tanggung jawabnya. Saudara, setiap terjadi domba hilang, itu saya kira sama seperti terjadi anak hilang. Kalau saya punya anak kecil, katakanlah umur 4 tahun lalu hilang, yang salah anaknya atau saudara? Atau babysitter jaga anak umur 2 tahun, lalu anaknya hilang. Kalau babysitter bilang, anak goblok kok memang ini, bisa lari sendiri tuh. Kalau saudara jadi orang tua gimana? Ya kamu sih goblok, tak jaga no kamu sih tuwek kan sih ngerti. Yang bertanggung jawab babysitternya bukan anak itu. Jadi saudara, domba juga. Tembalis juga kata domba itu binatang tolol. Domba itu gampang tersesat. Jadi saudara, kalau domba hilang, tidak bisa salah dombanya memang goblok kok. Justru karena itu dia butuh gembala. Kalau dia hilang, gembala yang salah, gembala tanggung jawab. Dan teks ini menekankan tanggung jawab gembala. Waktu gembala tidak peduli domba, gembalanya dilabrak habis-habisan, digantikan oleh Tuhan. Ya, kalau poin pertama ini pulpit commentary mengatakan dombanya yang harus ikut dan sebagainya, menekankan tanggung jawab domba. Ini jelas terbalik, tidak karu-karuan. Karena poin kedua, gembala-gembala seharusnya bertanggung jawab atas domba-domba mereka. Saya ingin kutip dari Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi seluruh teks ini memang maksudnya ya, jemaat tunduk pada pimpinan-pimpinan gereja supaya mereka melakukan tugasnya dengan gembira. Kalau tidak mau tunduk, dilawan terus dan sebagainya. Dilawan boleh kalau memang salah ya. Tapi kalau dia benar tapi dilawan terus, mereka melakukan tugasnya itu dengan berat hati, dan itu tidak menguntungkan bagi jemaat sendiri. Tapi yang saya tekankan di sini adalah bagian yang saya garis bawahi, bahwa pemimpin-pemimpin itu jelas termasuk gembala. Itu adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Nya itu menunjuk pada jiwamu tadi ya. Jadi pemimpin-pemimpin bertanggung jawab atas jiwa daripada domba-domba di gereja. Pendeta, gembala, penginjil, bahkan juga majelis itu bertanggung jawab terhadap orang-orang Kristen yang dia gembalakan. Jadi saudara, selalu yang tanggung jawab yang di atas, bukan yang bawah tidak ada tanggung jawab belas. Tentu ada, tapi tetap dalam kasus hilang, yang salah itu adalah yang di atas. Saudara, pulpit commentary dalam komentarnya tentang Yesaya 34 berkata demikian, gembala lebih tinggi dalam pikiran daripada domba-dombanya, lebih pintar gitu ya. Karunia-karunia intelektual yang besar membawa bersama mereka
sejenis tanggung jawab penggembalaan berkenaan dengan pikiran yang lebih lemah. Ya saudara, yang lebih pintar itu yang bertanggung jawab. Sama seperti saya katakan, babysitter menjaga anak, gitu ya, atau orang tua menjaga anak. Loh, ini yang lebih ngerti kok. Kalau anak hilang, dia yang salah. Jadi yang lebih pintar, yang lebih ngerti, itu yang punya tanggung jawab. Kakak jaga adik, adiknya hilang, kakaknya yang salah. Sama, ya pokoknya yang lebih tua, lebih pintar, maka dia yang lebih bertanggung jawab. Bob Coventry berkata lagi demikian, gembala-gembala dicela. Satu, tanggung jawab mereka. Sekarang Yeskiel berbalik dari bangsa atau umat kepada pemimpin-pemimpin mereka. Kesalahan mereka adalah yang terbesar. Ya, jadi memang bukan berarti dombanya tidak salah belas, ya, tapi tetap tanggung jawab itu pada gembala. Kesalahan terbesar ada pada mereka. Sambungannya, mereka ditempatkan dalam posisi yang membimbing pada banyaknya hal yang diharapkan dari mereka. Jadi saudara, jelas kalau domba hilang, gembala adalah yang paling bersalah. Dalam gembala agung kita siapa? Jangan salahkan pendetanya, saudara. Saya tidak bicarakan gembala sebagai pendeta sebagai gembala sekarang ya. Tapi Yesus sebagai gembala yang agung. Kita semua termasuk saya. Dalam hubungan saudara dengan saya gembala. Tapi dalam hubungan kita dengan dia gembala. Saya juga domba. Kalau domba hilang, siapa yang salah? Gembala agungnya yang salah. Apakah saudara mau percaya Yesus itu gembala yang bodoh? Dia berkata dalam Yohanes pasal 10, akulah gembala yang baik. Dalam teologi Armenian yang mengatakan bahwa orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen sudah percaya bisa kehilangan iman, murtad, binasa. Itu menjadikan Yesus seharusnya berkata, akulah gembala yang tolol. Tapi Yesus tidak mengatakan demikian. Akulah gembala yang baik. Ya, sekarang hal yang ketiga, gembala-gembala yang brengsek di dalam Yeskiel 34 ini tidak bertanggung jawab atas domba-dombanya. Dan ini dikecam oleh Tuhan. Dalam kasus domba hilang, Tuhan tidak mengecam dombanya, tetapi mengecam gembalanya. Yeskiel 34 ayat 2-9 menunjukkan betapa tidak bertanggung jawabnya gembala-gembala brengsek ini berkenaan dengan domba-domba yang seharusnya merupakan tanggung jawab mereka. Mereka cari kesenangan, keuntungan diri mereka sendiri. Susunya diambil, mungkin woolnya diambil, mungkin dagingnya diambil. Tapi dombanya sendiri mereka tidak peduli. Dan mereka gunakan domba itu hanya untuk keuntungan mereka sendiri. Domba sakit tidak diobati, luka tidak dibalut, hilang tidak dicari. Saudara, semua ini dikecam secara sangat keras oleh Tuhan. Dan saudara, biarlah ini juga menjadi peringatan bagi gembala-gembala manusia ya, yang hanya cari keuntungan dari jemaat, tapi sebetulnya tidak mempunyai kepedulian terhadap jemaatnya. Memang saudara, ketidakpedulian itu pasti disamarkan ya. Kalau mereka peduli hanya untuk cari keuntungan, rok saja duitnya sebanyak mungkin. Mereka tidak peduli jemaatnya sebetulnya, tapi itu tentu disamarkan. Mereka tidak terlalu tolol ya. Jadi munafik itu pasti. Pura-puranya kelihatannya perhatian. Ya, perhatian khususnya pada yang kaya. Lalu melarat, bahilang, banda, peduli amat. Tapi kalau kaya hilang, duitnya juga hilang. Itu yang pusing dia. Jadi dia, wah, kelihatannya perhatian. Tapi sesungguhnya hatinya, Tuhan tahu saudara, apakah dia memang peduli jiwa orang itu, orangnya sendiri, atau duitnya. Kalau dia peduli duitnya, dia sama dengan gembala-gembala brengsek yang ada di sini. Dan itu dikecam oleh Tuhan. Orang sukar untuk mendeteksi ya. Karena pendeta-pendeta itu kelihatannya saleh, kelihatannya perhatian, dan sebagainya. Tapi saudara, apakah mereka betul-betul peduli atau cuma pura-pura? Itu Tuhan bisa melihat. Puji Tuhan, dia maha tahu. Saya di TV itu ada akhir-akhir ini ya, beberapa minggu, sudah ada sebulan atau lebih kadang-kadang ya, muncul suatu seri ya, yang berjudul The Undercover Boss. Bos yang menyamar. Jadi TV ini milik bos-bos tertentu diajak kerjasama. Bos dari perusahaan yang besar tuh dari ya. Jadi yang perusahaan yang betul-betul miliarder dolar. Yang satu misalnya punya 11 kapal pesiar.
Waduh, gila lah, pikir satu kapal pesiar itu berapa miliar dolar gitu ya. Dan ini dia punya 11. Dia menyamar ke bawah, tapi tidak tahu dengan alasan apa di syuting gitu ya. Nah, itu cari pekerjaan gitu ya. Lalu ada yang bimbing, lalu pergi sebelah mana lagi, kerja di sana. Pokoknya nyamar ke bawah dan sebagainya. Nah, memang ya ini di Amerika selama ini saya lihat mayoritas yang dia dekati adalah orang-orang atau pekerja-pekerja yang bagus, yang kerja dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Tapi tetap ada yang pegawai yang kerjanya buruk. Dan selesai acara dia nyamarnya cuma 1 minggu, hari terakhir semua yang kerja bersama dia waktu dia nyamar itu dipanggil semua. Dan semua dak-dik kono dipanggil muncul, "Loh, kok kamu?" "Aku dulu bujuk, namaku bukan ini, namaku sebetulnya ini, aku pemimpin tertinggi, pemilik dari perusahaan ini." Dan dia lalu memuji, mengangkat, mempromosikan orang-orang yang kerjanya bagus. Dan sebaliknya dia kalau ada yang kerjanya jelek, biarpun itu jarang, dia labrak. Ya, sesuatu yang saya pikir di Indonesia ini tidak akan pernah terjadi hal model seperti itu ya. Di mana-mana orang kerja itu dengan seenaknya sendiri. Ada ya, apalagi kalau pegawai pemerintah sudah ya. Datangnya tuh telat, pulangnya kebagian, rokokan, kongko-kongko dan sebagainya pada jam kerja. Bahkan waktu saya di Amerika, sekolah teologi kerja, saya melihat ini orang Amerika ini mahasiswa seminari, seharusnya jadi teladan dalam kerja. Kerjaan banyak, bukan tidak ada kerja, saudara. Mesin potong rumputnya ditaruh, ini ada pagar, satu orang berdiri, satu orang di sana. Saya sambil motong, sambil lihat 1,5 jam kongko-kongko. Saya pikir ini kerjanya dibayar per jam, saudara. 1,5 jam itu $6. Jadi kok ngomong-ngomong tidak bertanggung jawab, sementara yang bertanggung jawab kerja dengan sungguh-sungguh. Bosnya juga tidak tahu siapa yang sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh. Dia apa yang perhatikan. Tapi saya lalu pikirkan, enaknya pelayanan kerja kepada Tuhan. Bos itu selalu tahu apakah kita kerja dengan sungguh-sungguh, kerja dengan asal-asalan, atau bagaimana. Saudara melayani sebagai apapun ya. Apakah saya sebagai pendeta, saudara sebagai pengkhotbah awam, atau penginjil pribadi. Saya sekarang cukup senang melihat beberapa orang saya dengar penginjilan pribadi ini itu dan sebagainya. Atau saudara melayani sebagai chairman, atau sebagai guru sekolah minggu. Saudara sadar ya, bos itu tidak perlu undercover, tidak perlu menyamar untuk tahu. Dia maha tahu ya. Dia tahu saudara kerja serius, sungguh-sungguh, atau asal-asalan. Dan nanti akhir zaman, kalau saudara tidak sungguh-sungguh, saudara dituntut tanggung jawab saudara. Kenapa tidak bekerja dengan baik? Saudara, kita lanjutkan ya. Nomor 4, saudara. Yesus atau Allah menggantikan para gembala brengsek itu. Jadi gembala brengsek dikecam, singkirkan, pensiunkan saja. Yesus atau Allah menggantikan mereka menjadi gembala. Dan Yesus tadi bayangkan tipe oleh Daud ya. Jadi saudara, Yesus atau Allah menggantikan para gembala brengsek. Berkata demikian, penetapan sang gembala, ia dimunculkan atau ditempatkan oleh Allah. Allah mengutus Kristus, adalah kehendak Allah bahwa domba-dombanya yang tercerai-berai dipulihkan. Itu dinyatakan lebih awal, lihat ayat 11-12. Sekarang kita melihat bagaimana itu dilakukan. Kristus harus menjadi gembala yang baru, yang akan mencari dan menemukan domba yang terhilang. Jadi atau maka, ia datang kepada kita dengan semua otoritas dari Bapaknya. Jadi saudara, Yesus menggantikan gembala-gembala brengsek, tak tanggung jawab, dikecam, pecat, dia menggantikan. Kira-kira waktu dia menggantikan, dia jadi gembala yang kerjanya sama dengan gembala-gembala yang dikecam. Itu tidak masuk akal ya. Dikecam, dipecat, atau dia gantikan, dia jadi seperti itu. Kalau dalam negara bisa, saudara.
Presiden gak kena itu, wah sing kritik tak akeh-akeh nih. Lengserkan, mau dia jadi presiden, lebih gak kena. Tanya itu, tapi saudara, apakah Tuhan bisa seperti itu? Itu sama sekali tidak masuk akal. Albert Barnes berkata demikian, Yahweh adalah gembala umatnya. Ia akan melakukan semua yang seharusnya yang seharusnya telah dilakukan gembala-gembala, tetapi tidak mereka lakukan. Jadi apa yang seharusnya mereka lakukan tapi tidak lakukan? Nah, gembala yang baru ini, Yesus atau Allah, menggantikan. Lalu mereka dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Berarti yang luka dia obati, ya, dia balut. Lalu yang terhilang dia cari, dia memberi mereka makan, dan sebagainya. Saudara, Jameson, Foster, dan Brown tentang Yeskiel ini mengatakan demikian. Kontraskan kasih dari gembala yang baik, yang pergi ke dalam padang gurun untuk mencari satu dari 100 domba yang terhilang, dan tidak pernah menyerah sampai ia menemukannya. Lukas 15 ayat 4. Saudara, perumpamaan dalam Lukas 15 itu 3 perumpamaan berturut-turut ya. Pertama, domba yang hilang, lalu mata uang yang hilang, lalu anak yang hilang. Nah saudara, ini perumpamaan domba yang hilang ini. Gembala punya 100 domba, hilang 1, dia tinggalkan yang 99 di padang. Cari 1 tuh sampai ketemu. Saya kira tidak usah dipersoalkan, lah 99 yang ditinggal semburan. Saudara, penekanannya bukan pada hal itu, karena ini suatu perumpamaan. Tapi perumpamannya pada kepedulian dia kepada 1 yang terhilang. Dia bukan mikir, aduh cuma si toko. Tidak, 1 dia cari, dan dia cari sampai menemukannya. Coba perhatikan Lukas 15 ayat 4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesatu sampai ia menemukannya. Sudah jelas ini gambaran dari Tuhan ya. Mencari domba sesat sampai ketemu. Kalau Tuhan cari, kalau itu memang domba tersesat dan Tuhan cari, bisa kan tidak ketemu? Menurut saya memang perumpamaan domba yang hilang dan sebagainya ini, domba yang hilang bisa menunjuk kepada orang yang belum bertobat, ya, orang pilihan belum bertobat, atau orang sudah percaya tapi tersesat. Tuhan cari untuk kembalikan. Dua belah pihak itu bisa. Ya, jadi saudara, domba sesat dia tidak mau, biarpun 1, cari sampai ketemu. Masa Tuhan bisa tidak ketemukan kalau cari? Kalau kita ada barang kesingsal, wah, saya paling sering barang kesingsal. Saya kalau naruh barang tidak karu-karuan. Jadi uangnya aja beludek, gak ketemu, bisa saja. Ya, tapi kalau Tuhan tidak mungkin semacam demikian. Matthew Henry memberikan komentar demikian. Betapa banyak perhatian atau kepedulian Allah untuk kawanan domba. Ia berbicara seakan-akan ia lebih peduli kepada mereka, karena ia melihat mereka diabaikan seperti itu. Dan makin diabaikan oleh gembala manusia ini, dia makin peduli. Ya, itu sifat dari keadaan dari Allah. Karena dengan dia, anak yatim menemukan belas kasihan. Hendaklah domba-domba yang malah mendengarnya dan mendapatkan penghiburan darinya. Perhatikan, sekalipun hakim-hakim, nah, nanti kenapa terus hakim magistrat ya, tapi mungkin itu bisa menunjuk pada petinggi gereja gitu ya. Sekalipun hakim-hakim dan pendeta-pendeta gagal melakukan bagian mereka untuk kebaikan gereja, tetapi Allah tidak akan gagal melakukan bagiannya. Ia akan mengambil kawanan domba itu dalam tangannya sendiri dari para gereja itu, akan kekurangan kebaikan apapun yang telah ia rancangkan untuknya. Gembala bawahan akan terbukti ceroboh, tapi gembala kepala tidak terlelap atau tertidur. Mereka bisa atau mungkin palsu, tapi Allah tetap setia. Saudara, tidak terlelap atau tertidur. Coba kita lihat di dalam Mazmur 121 ayat 3 dan 5. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara, Matthew Henry berkata demikian.
Allah akan mengumpulkan domba-dombanya yang tercerai-berai dan membawa mereka yang telah mengembara kembali kepada kawanan aku. Bahkan aku yang sendirian bisa melakukannya, akan melakukannya, dan akan mendapatkan semua kemuliaan tentangnya. Aku akan mencari domba-dombaku dan menemukan mereka, ayat 11, seperti yang seorang gembala lakukan, ayat 12, dan membawa mereka kembali seperti yang ia lakukan terhadap domba yang tersesat di atas bahunya dari semua tempat di mana mereka telah disebarkan dalam hari yang berawan dan gelap. Ada hari-hari yang berawan dan gelap, hari-hari yang berangin dan berbadai, yang menyebarkan domba-domba Allah, yang mengirimkan mereka ke sana kemari, ke tempat-tempat yang bermacam-macam dan jauh, dalam pencarian dan kerahasiaan dan keamanan. Tetapi satu, dimanapun mereka berada, mata Allah akan menemukan mereka, karena matanya menjelajah bumi untuk kepentingan mereka. Aku akan mencari domba-dombaku, dan tak seekor pun yang termasuk dalam kawanan, sekalipun pergi begitu jauh, akan terhilang. Tuhan mengenal mereka yang adalah miliknya. Ia mengenal atau mengetahui pekerjaan mereka dan di mana mereka tinggal. Wahyu 2 ayat 13. Dan di mana mereka tersembunyi. Pada saat waktunya tiba, lengannya akan menjemput mereka pulang. Ayat 13. Aku akan membawa mereka keluar dari bangsa-bangsa. Allah akan mencondongkan hati mereka untuk datang oleh kasih karunia-Nya, dan dengan providensianya akan membuka suatu pintu untuk mereka dan menyingkirkan setiap kesukaran yang ada di jalan. Sekali lagi saudara, kata providensia, karena ini diterjemahkan dari Inggris providence. Kalau dilihat dalam kamus pemeliharaan, titlenya lebih jauh dari itu ya. Kalau dalam dunia teologi, providence itu artinya segala pekerjaan Allah di luar dirinya. Dia pada awalnya buat rencana, lalu dengan providence-nya sepanjang sejarah dia laksanakan rencana itu persis plek. Jadi providence beda dengan rencana, tapi sangat berhubungan karena melaksanakan rencana itu persis. Saudara, ayat-ayatnya ya, saya cuma membacakan yang Yesaya 34 ayat 11 dan 13, saya ulang ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Sedang tentang mata Allah menjelajah bumi, itu ada dalam 2 Tawarikh 16 ayat 9. Lalu yang Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan dan sebagainya, itu Wahyu 2 ayat 13, bisa dibaca sendiri. Saudara, Pulpit Commentary memberikan komentar demikian tentang Yesaya 34. Gembala-gembala kehilangan mereka, Allah mencari mereka. Allah sendiri menginginkan bahwa yang hilang harus dikembalikan, karena ia menilai atau menghargai mereka seperti petani atau peternak menilai atau menghargai kawanannya. Bukanlah suatu persoalan ketidakpedulian bagi Allah bahwa jiwa-jiwa binasa. Ia tidak meninggalkan atau membiarkan domba-domba untuk pulang. Ditunggu saja pulang dewek, bukan ya? Tidak lakukan itu. Siap untuk menyambut mereka pada kepulangan mereka. Ia mencari mereka. Ia tidak hanya siap untuk menyambut kembalinya orang berdosa yang menyesal, ia pergi untuk mencari mereka. Jadi saudara, gembala yang baik, domba hilang, bukan ditunggu. Tak tunggu sih, pulang dewek. Tidak bakal pulang dombanya saudara. Dia pergi untuk cari. Dia bukan tunggu, bukan cuma siap untuk menyambut kalau mereka pulang. Tidak, dia pergi untuk mencari. Dan saudara, itu yang juga Tuhan lakukan. Apakah domba hilang ini adalah orang yang belum pernah percaya Kristus, atau domba hilang ini adalah orang yang sudah percaya yang lalu tersesat? Dia cari mereka. Jadi Yesus datang dalam dunia, mati di atas kayu salib menebus dosa. Itu tujuannya memang mencari orang-orang yang terhilang. Memang orang yang bukan pilihan itu bukan yang dia cari, tapi orang-orang pilihan itu yang dia cari. Dan orang Kristen yang sungguh-sungguh, kalau sampai tersesat,
dia pasti cari mati-matian dan pasti akan berhasil mengembalikan. Dan ini bisa menjadi argumentasi kita terhadap Arminian. Nah, kalau mereka percaya Kristen sejati kehilangan iman, murtad, akhirnya binasa, itu mungkin terjadi. Itu katanya orang Arminian. Tapi bagaimana mungkin dengan gembala seperti ini? Kalau itu terjadi, gembala ini sama gobloknya dengan gembala yang dia kecam tadi. Kan sudah ada biblical illustrator mengatakan demikian. Ayat 11-19. Aku, bahkan aku sendiri, akan mencari domba-dombaku dan mencari mereka. Kawanan dicari dan ditemukan. Apakah gembala yang agung akan membiarkan domba yang sesat mengembara dan binasa? Atau apakah ia berbelas kasihan dan memperoleh mereka kembali? Kita bisa melihat pada kebenaran ini. Pertama-tama, dalam aspeknya yang paling sederhana, jiwa, seperti yang telah kami perhatikan, selalu dan segera memanifestasikan kerinduan tertentu yang tak bisa dijelaskan setelah bagiannya yang hilang. Ini saya salah tulis, yang hilang. Yang hilang dari Allah. Nah saudara, bagian ini agak saya ragukan ya. Jiwa yang sesat itu selalu kayaknya rindu untuk balik. Tidak selalu seperti itu saudara. Sekarang terusnya, tetapi ia mempunyai dalam dirinya sendiri suatu ketidakmampuan. Ya, jadi ingin tapi tidak mampu. Ya, ketidakmampuan moral yang tanpa harapan untuk kembali. Ia tidak bisa melacak jalannya yang hilang. Aduh. Yang sering terjadi di sana adalah terceburnya makin lama makin dalam di tengah-tengah daerah liar tanpa jalan dari kehancuran, sampai sebagai tambahan pada ketidakmampuan di sana ditambahkan keseganan untuk dipulihkan atau dikembalikan kepada kandang yang sudah lama hilang. Jadi kelihatannya dia mau mula-mula kepingin kembali, tapi tidak punya kemampuan kembali. Selama akhirnya tambah lama tambah tercebur sampai sekarang tidak ada keinginan balik. Saya baca terus. Domba bukannya kembali kepada gembala, akan pergi mengembara untuk mencari padang rumput yang lain. Nah, jadi bukan dia kembali, tidak, malah tambah keluyuran jauh saudara. Menambah jaraknya yang menyedihkan dari kawanan dan membawanya hanya ke dalam daerah sekitar yang lebih berbahaya, para sarang-sarang singa dan gunung-gunung dari macan tutul. Lalu bagaimana orang berdosa bisa diperoleh kembali? Adalah jelas bahwa tak ada usaha yang muncul dari diri sendiri dengan mana ia bisa kembali. Jika diselamatkan, itu harus oleh yang lain. Bukan dia yang berusaha menyelamatkan, orang lain, gembalanya yang menyelamatkan. Ia sendiri tidak bisa. Dirinya sendiri ia tidak mau menyelamatkan. Hanya kemahakuasaan yang bisa membawanya kembali. Jiwa, kotak yang besar dari harta yang terhilang oleh alasan dari prinsipnya sendiri yang menyedihkan dari gravitasi moral, tenggelam ke bawah dengan mudah. Tetapi adalah ia sendiri yang lagi yangnya double. Ia sendiri yang mengambil air dalam lekuk tangannya yang bisa menolongnya dari kedalaman kehancuran dan keputusasaan. Maka di sini adalah sejarah yang mulia dari Injil tentang pemulihan atau pengembalian dari para pengembara. Kasih karunia dan belas kasihan Allah dimanifestasikan lebih jauh dalam kasih dan kesabarannya yang tak kenal lelah dalam pengejaran dari yang terhilang, sampai pemulihan atau pengembalian dan keamanan dipastikan. Dengan kata lain, kita harus mengagumi bukan hanya kasih karunia yang cuma-cuma dan kasih karunia yang berdaulat, tapi apa yang penulis-penulis kuno sebut kasih karunia-Nya tidak bisa ditolak. Bahasa Inggris irresistible grace. Ya, poin keempat dari 5 poin Calvinisme. Demikianlah firman Tuhan Allah, lihatlah aku, bahkan aku sendiri akan mencari domba-dombaku dan mencari mereka. Ayat 11 versi King James. Ia bukan hanya mencari mereka, tapi ia akan mencari sampai ia menemukan mereka. Ia mencari yang terhilang sampai ia menemukannya. Matanya Maha tahu mengikuti setiap pengembara. Mereka telah ia tandai sebagai miliknya akan ia bawa pulang tanpa gagal.
Tak satu pun bisa menghindarkan diri dari pengejarannya ataupun menghindari kecermatannya yang penuh kasih. Saudara, mungkin mirip seperti Yunus ya. Pada waktu Yunus dipanggil ke Niniwe dan dia justru lari ke tempat lain. Apakah hanya demi Niniwe Tuhan kejar dia, gunakan badai, ikan telan dia dan sebagainya? Memang di satu sisi demi Niniwe, tapi di sisi lain menurut saya demi Yunusnya sendiri. Ini domba yang hilang, lari keluyuran, menjauh. Tuhan suruh ke sini, dia malah ke sana. Jadi kontraknya dicari sama dia. Tapi saudara, Tuhan tekan dan kembalikan. Nah, lucunya saudara, hal seperti ini dalam teologianya Arminian dianggap Tuhan menghancurkan free will atau kebebasan kehendak kita, kehendak bebas kita. Tuhan itu menghargai free will kita. Itu omongannya Arminian. Mau pergi, ya sudah biar pergi. Kalau mau pergi, biar pergi. Habis saya jamin saudara, tidak tersisa satupun. Yunus tidak bablas terus pergi Amerika dia nanti. Tapi Tuhan tidak biarkan. Apakah dengan Tuhan tidak biarkan seperti itu? Tahan, paksa kembali. Dia menghancurkan free will kita dan menjadikan kita robot. Saudara, saya tidak peduli dia hancurkan free will atau jadikan robot. Kalaupun andai kata pun itu benar, saya lebih pilih itu daripada Tuhan biarkan kita pada waktu kita menyeleweng. Kalau dia biarkan kita menyeleweng, ya kita habis. Saya sama sekali anggap tidak masuk akal teologinya orang Arminian. Kalau mereka mengatakan Tuhan hargai free will, dalam kasus Yunus, mana free will-nya Yunus? Sebetulnya free will-nya tetap ada ya. Dia sudah kena badai, free will-nya yang minta lemparkan aku ke laut. Tuhan masih tidak kasih, dia kepingin mati ya. Lebih baik mati, lemparkan ke laut, mati lebih baik daripada kan Niniwe, kafir, gak. Mati saja. Dia lempar ke laut, Tuhan tidak kasih dia mati. Kasih ikan telan dia. Di dalam, dia punya free will, punya. Kalau dia memang mau, aku tetap gak mau begini Niniwe. Dan dia perut ikan, tahan sampai 3 tahun babak. Bisa. Bahwa dia akhirnya wis Tuhan kapok, dia bertobat, dia minta ampun. Itu free will-nya dia tetap punya kebebasan kehendak. Bunuh diri kayak dalam perut ikan kayak, atau tetap berkeras bisa. Tapi dia memutuskan untuk bertobat. Itu keputusan dia. Ada pemaksaan, tapi tetap keputusan dia. Contoh yang lain saudara, sekarang misalnya saudara jalan di suatu jalanan, ditodong orang, celurit di kalungno, ya, uang atau nyawa. Ada free will tidak? Saudara kasihkan duitnya, timbang mati. Ada free will tidak? Tetap ada saudara. Siapa bilang tidak ada free will? Saya bisa bilang bacokan, tapi saudara mikir, dibacok, duit bisa dicari, kasihkan duit. Saudara yang memutuskan. Free will saudara, pilihannya sangat sempit, tapi tetap itu pilihan saudara. Saudara bukan jadi robot. Jadi saudara, dalam kasus Yunus dan sebagainya sama. Ya, Ibrani 12 berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, orang yang diakui sebagai anak disesah oleh dia. Jadi maksudnya dosa dihajar, disesah. Tetap orang yang punya pilihan, terus atau bunuh diri atau bertobat. Terbatas pilihannya, tapi dia bukan jadi robot. Dia bukan kehilangan free will. Jadi saudara, aneh teologi Arminian. Tapi saya kalau harus milih, ya, seandainya itu berarti kita jadi robot, free will-nya habis, saya tetap lebih milih itu. Karena kalau Tuhan tidak memaksa kita, Tuhan tidak mencari, terpaksa kembalikan kita semua hilang. Kita semua terhilang dan binasa masuk neraka. Saudara, kita sudah selesai dengan teks yang pertama, yaitu Yesaya 34. Dalam teks yang kedua, mirip, ya, mirip, cuma ada poin-poin yang sedikit beda. Yeremia 23, tapi ini pendek, cuma 6 ayat, ya, 1-6.
Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikian firman Tuhan. Sebab itu bagilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikian firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa, perhatikan, sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ini jelas Yesus. Nah, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan kepada negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan. Perhatikan kata Tuhan, semua dengan huruf besar, menunjukkan bahwa dalam bahasa aslinya YHWH atau Yahweh. Tuhan keadilan kita, Yahweh keadilan kita. Dan karena itu jelas, ini tunas adil ini jelas menunjuk kepada Yesus. Jadi saudara, teks ini sangat mirip dengan Yesaya 34, yaitu tentang gembala-gembala brengsek yang tidak peduli domba-dombanya, yang sebetulnya merupakan tanggung jawab mereka, dipercayakan kepada mereka, dibiarkan tercerai-berai, hilang. Tuhan mengecam mereka dan menggantikan mereka dan mencari dan mengumpulkan domba-domba itu kembali. Sekarang saudara, saya berikan komentar Matthew Henry tentang teks ini. Di sini ada suatu kata-kata penghiburan bagi domba yang dilalaikan atau diabaikan. Jadi kalau saudara merasa gembala yang pendetanya mengabaikan saudara, melalaikan saudara, maka ada penghiburan bagi saudara. Karena gembala yang di atas, kalau saudara betul-betul domba, dia tidak akan lalaikan atau abaikan saudara. Saya teruskan. Sekalipun gembala-gembala bawahan itu tidak mempedulikan atau memelihara atau menjaga mereka, tak punya perhatian pada mereka, tetapi menyesatkan mereka, gembala kepala akan mencari mereka. Pada waktu ayahku dan ibuku meninggalkan aku, maka Tuhan mengambil atau menerima aku. Sekalipun kepentingan dari gereja Allah dalam dunia dilalaikan atau diabaikan oleh mereka yang seharusnya memelihara atau mengurus mereka, dikebelakangkan atau dikalah pentingkan dalam kepentingan-kepentingan duniawi dan pribadi mereka. Tetapi bukannya karena itu mereka akan tenggelam. Ya, gembala-gembala ini mau abaikan, mau pentingkan hal lain sampai mereka tercerai-berai. Itu bukan alasan lalu mereka itu hilang, amblas, tidak. Allah akan melaksanakan atau menghadapi janjinya, sekalipun mereka yang ia pekerjakan tidak melaksanakan kewajiban mereka. Saudara, ayat ini indah ya, Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Terjemahan kita menyambut. NIV menerima. King James, RSV dan NASB menerima atau mengambil atau mengumpulkan. New King James memelihara atau menjaga. Saudara, bukan ngomong gembala. Orang tua, ayah, ibu kandung, seandainya mereka meninggalkan aku, Tuhan itu terima aku, nyambut aku, jaga aku, melihara aku. Kalau orang tua saja meninggalkan Tuhan seperti itu, gembala meninggalkan, tidak peduli domba, Tuhan juga pasti seperti itu. Ya, jadi saudara, tidak berarti saudara tidak harus mencari gembala yang lebih genap. Kalau saudara ada di gereja yang saudara tahu gembalanya memang gak beres, gak ngajar, gak peduli Injil, gak ada pengajaran, gak ada, kesesatan banyak, kesalahan banyak, korupsi dan sebagainya, maka mestinya memang saudara punya kewajiban untuk cari yang lain. Kalau gereja itu bisa dibetulkan, dibetulkan. Tapi tidak semua gereja, malah kebanyakan tidak bisa dibetulkan. Apalagi gereja sudah liberal dari ujung atas sampai ujung bawah. Ketua sinode sampai anak sekolah minggu sudah liberal semua. Dan banyak orang Kristen setia sama gerejanya. Aku ada di sana untuk pulihkan mereka, tobatkan mereka.
Saudara, mungkin maksudnya baik tapi goblok. Apakah Yesus ingin tinggalkan Yudaisme? Tidak. Dia mau reformasi mereka. Bisa? Dia dibunuh. Apakah Rasul ingin tinggalkan? Tidak juga. Tapi mereka yang dikeluarkan. Dalam zaman reformasi, apakah Martin Luther ingin keluar dari gereja Katolik? Tidak pernah. Dia pakukan 95 tesisnya di pintu gereja Wittenberg untuk mereformasi Katolik. Dia tetap mau di dalam. Dia ditendang keluar. Saudara, sejarah gereja maupun sejarah Alkitab menunjukkan bahwa gereja yang sudah rusak total itu memang sebaiknya ditinggalkan. Tidak bisa, saudara, di sana mau reformasi. Bahkan kalau saudara seorang pendeta, saudara di STT Duta Wacana Jogja yang sangat-sangat liberal, dulu ya, pada beberapa puluh tahun ada seorang pendeta yang masih Injili. Namanya pendeta Rudi Budiman. Nama tionghoanya Kui Peng Jin. Saya kira yang orang GKI kuno masih tahu dia. Nah saudara, dia kenal dengan pendeta saya, pendeta Hananiel. Dan pendeta saya beri nasihat, dia sudahlah, tinggal saja. Itu sekolah sudah terlalu rusak. Seluruhnya liberal, cuma dia sendiri satu melawan semua. Tidak mungkin. Tapi dia berkeras terus di situ terus. Dan akhirnya dia frustrasi, putus asa, dia out. Kalau tidak salah terakhir dia pindah ke negeri Belanda. Anehnya kok pindah ke negeri Belanda yang full liberal. Lebih baik di Indonesia, saudara, kalau daripada di Belanda. Di Belanda itu pernikahan homoseks dan sebagainya diberkati gereja. Begitu gilanya gereja-gereja di sana, saudara. Jadi saudara, ini satu contoh ya. Gereja yang merusak total. Kalau rusak sedikit lain. Tapi kalau rusaknya parah, menurut saya lebih baik tinggal. Cari gereja yang lain. Jadi saudara, domba jelas memang juga ada tanggung jawabnya. Bodoh sekali dodoti gereja yang dia tahu tidak karu-karuan. Itu sangat-sangat bodoh. Apapun alasannya. Saudara tidak dapat makan, dapat kesesatan ya. Dan bahayanya nanti, kalau saudara belum punya pacar, nanti dapat pacar yang liberal. Kalau saudara sudah kawin, anak saudara dapat pacar yang liberal. Dan sebagainya, turun-temurun di gereja liberal. Saudara pikirkan hal seperti itu, saudara. Ya. Jadi domba punya tanggung jawab. Tapi saudara, seandainya dombanya tetap tidak karu-karuan, kacau, tersesat, Allah itu akan genapi janji. Kalau dia memang domba, dia pasti dicari, tidak akan ditinggalkan. Calvin dalam komentarnya tentang Yeremia 23, dia berkata demikian, ia meneguhkan janji karena ia akan memberi mereka gembala-gembala atau pendeta-pendeta yang setia dan benar, yang akan melaksanakan kewajiban mereka seperti yang mereka perlukan. Karena tidaklah cukup bahwa domba-domba harus dikembalikan pada kandang mereka, kecuali mereka diberi makan. Nah, cuma dikembalikan kandang dan dikasih makan, yang mati juga ya. Kita memang tahu bahwa seekor domba adalah seekor binatang yang tolol, dan karena itu mempunyai kebutuhan akan seorang gembala untuk menguasai atau mengepalai dan membimbingnya. Maka Allah mengisyaratkan dengan kata-kata ini, bahwa setelah ia sudah mengumpulkan kawanannya ke dalam kandang, itu merupakan objek dari perhatiannya yang terus-menerus. Karena ia akan menetapkan atau mengangkat gembala-gembala atau pendeta-pendeta yang akan melaksanakan kewajiban mereka dengan cara yang jauh berbeda dari serigala-serigala dan perampok-perampok yang duniawi. Jadi pendeta atau gembala yang tidak karu-karuan, Calvin sebut serigala-serigala dan perampok-perampok. Singkirkan, gantikan gembala-gembala dan pendeta-pendeta. Nah saudara, memang ini tidak selalu terjadi ya. Jadi saudara mungkin tanya lah, kenapa lalu gereja-gereja yang sesat, yang liberal, yang karismatik, model kayak Yesaya, Pariaji dan sebagainya, kenapa kok Tuhan biarkan? Ada yang memang dibiarkan. Nah makanya dombanya memang juga punya tanggung jawab. Gembala mestinya memimpin domba. Lah kalau kok ada domba dibiarkan di sana?
Bukan domba barangkali. Wedus. Kalau wedus tuannya gak ngurus, bah keleleran kayak bah hilang, bah mati, itu bukan orang pilihan. Saya kalau betul-betul domba, dia akan pindahkan. Saya sangat sering dengar, lah kok tidak pindah? Bagaimana tetap dan tetap diam saja? Kalau saya tipe orang yang punya jiwa pemberontak ya. Saya tidak bisa terima seperti itu. Saya tidak setuju, tak lawan. Jangan saya jadi pendeta sekarang lawan, saudara. Dulu sih jemaat kerucuan, gak ngerti apa-apa, pendeta tak lawan sama saya. Satu PA yang hadir kira-kira 30 orang, saya jebat sama pendetanya. Dari satu PA 30 orang, cuma satu orang yang pro saya. Dan itu cewek. Tapi diam saja, saya yang lawan. Ya, saya enggak tipe orang yang enggak bisa lalu diam melihat itu ya. Jadi jangan pikir, oh sekarang pendeta punya kedudukan dan sebagainya. Tidak, saya enggak punya kedudukan, saya gak ngurus punya kedudukan atau enggak punya kedudukan. Kalau saya yakin saya benar, saya lawan pendeta atau bukan pendeta, saya enggak mau tahu. Tapi orang yang terus ada di sana, terus terang saya curiga kedombaannya. Ini kedombaannya atau kekambingannya, saya tidak tahu nih. Ya, kenapa bisa kerasan dengan ajaran sesat? Yang kerasan sama laraan itu wedus. Domba gak kerasan be laraan. Ya, jadi domba bukannya tidak punya tanggung jawab, tapi kalau wedus ya memang saya tidak bisa ngomong apa-apa. Nah, Tuhan angkat pendeta-pendeta, ada gembala-gembala yang melakukan kewajibannya. Kalau tetap mau di tempat-tempat yang tidak karu-karuan, ya itu risikonya dia sendiri dan itu pasti harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Nah, saudara, jadi Yeremia 23 ini mirip dengan Yesaya 34. Tapi, saudara, ada dua hal yang berbeda yang akan saya bahas dan soroti di tempat ini. Pertama, Yeremia 23 ayat 3 mengatakan hanya sisa-sisa domba yang dikumpulkan. Kita baca ayat 3 ya. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Saudara, mengapa sisa-sisa? Kalau sisa dikembalikan, loh, berarti banyak yang hilang. Sisanya sedikit, ini tak yang kembali, hilang banyak. Saudara, Calvin menjawab hal itu dengan komentarnya di bawah ini. Aku akan mengumpulkan, dia berkata, bukan kawanan domba, bukan seluruh ya, tetapi sisa dari domba-domba. Di sini Allah menunjukkan bahwa ia akan begitu berbelas kasihan sehingga menerima pada kebaikannya bukan semua tanpa pandang bulu, tapi sejumlah kecil yang membentuk orang-orang pilihan. Dan karena itu Paulus membedakan dengan hati-hati antara bangsa itu Israel dan sisa dari kasih karunia atau sisa yang bersifat kasih karunia. Karena kelihatannya Kristus oleh kedatangannya telah menghapuskan perjanjian dengan mana Allah telah mengadopsi anak-anak Abraham. Tapi Paulus tidak menerima ini. Sekarang jika siapapun keberatan dan mengatakan bahwa bagian terbesar dari bangsa itu telah dipotong, ini ia akui. Tapi ia berkata bahwa perjanjian tetap sah dalam diri dari sisa itu. Maka Allah selalu adalah penjaga dari gerejanya. Dan demikianlah adopsinya yang penuh kasih karunia. Dengan mana ia telah memilih benih atau keturunan Abraham tidak pernah gagal. Tapi adopsi ini efektif hanya berkenaan dengan sisa. Saudara, kata sisa di dalam bahasa Inggris itu remnant. Dan itu suatu istilah teologi ya. Di dalam setiap zaman, saudara, selalu ada remnant. Memang pada waktu misalnya pemimpinnya hebat ya, misalnya zamannya Daud begitu ya, hebat, maka kelihatannya semuanya hebat ya. Tapi saudara, pada waktu pemimpinnya ini tidak karu-karuan, rajanya brengsek, maka wah semua ikut brengsek, kelihatannya semua. Tapi tidak, ada sisa yang setia. Selalu itu golongan minoritas, selalu.
tapi selalu ada. Tidak pernah ada satu zaman sisanya nol, semua sesat, nggak ada. Tuhan selalu menjaga ada remnant. Jadi ini suatu istilah teologi ya. Dalam setiap zaman-zaman kapanpun. Saya sebagai contoh yang menyolok yang dibicarakan nanti ya. Zamannya Elia dengan rajanya namanya Ahab, kawin sama Isabel, anaknya Raja Sidon, bawa Baal, Asyera dan sebagainya ke dalam. Israel jadi penyembah berhala. Elia berusaha mati-matian adakan pertandingan, turunkan api lalu bunuh nabi-nabi Baal dan sebagainya. Wah, menang. Tapi saudara, Israel yang ngamuk, cari dia. Dan dia lihat Israel yang kelihatannya bertobat, yang tadinya sorak-sorak setelah api turun dari langit. Elia yang menang dalam pertandingan. Aku Yahweh sebagai Allah dan sebagainya. Sekarang balik semua ke sana. Dia putus asa. Tuhan bunuhlah aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Tinggal aku sendiri. Semua nabi mati, tinggal aku sendiri. Dia kira tinggal dia sendiri. Tapi Tuhan berkata apa untuk menghibur dia? Tidak. Aku meninggalkan 7.000 orang yang mulutnya tidak pernah mencium Baal. Saudara, mencium dewa itu sama dengan penyembahannya. Jadi mereka dalam penyembahan seringkali melakukan cium. Ini bahkan dalam gereja Roma Katolik, saudara. Saya mendengar bahwa patungnya Maria di gereja Katolik Roma, Katedral Roma, itu jari kakinya gerompung habis. Kalau saudara apa? Ratusan juta orang datang pergi ke sana dan semua cium kakinya. Ini penularan penyakit tentunya ya. Tapi yang saya persoalkan bukan penularan penyakit. Cium, ratusan juta kali merotoli saudara patungnya. Kakinya sampai gerompung jari-jarinya. Ini serius, saudara. Ya, jadi saudara, penyembahan dihubungkan dengan cium itu memang sangat banyak. Jadi saudara, cium Baal itu menyembah Baal 7.000. Saya kira 7.000 orang yang tidak pernah sembah Baal itu bukan bilangan hurufiah. Ya. Rasanya itu simbolis, tidak mungkin pas 7.000 ya. Tapi itu jelas bukan bilangan terlalu banyak dibandingkan jumlah dari Israel yang nggak tahu berapa puluh juta, saya nggak ngerti. Jadi saudara, itu jumlah sedikit, simbolis saja. Tapi ada. Remnant selalu ada dalam setiap zaman. Dan itu saja yang sebetulnya adalah orang-orang yang percaya. Karena itu saudara, yang diselamatkan cuma sisa-sisa kambing domba, remnant. Karena itu yang orang pilihan, yang lain bukan pilihan. Jadi kalau ada suatu zaman, penyesatan banyak sesat, yang setia ini yang diselamatkan, remnantnya yang diselamatkan. Ya, kalau ada remnant yang lalu goblok, lalu katut, memang Tuhan akan selamatkan. Tapi pokoknya orang pilihan itu saja yang diselamatkan. Sedangkan yang kelihatannya domba pada Tuhan bukan, itu dibiarkan. Ya, jadi jangan heran dengan kata sisa. Coba kita bandingkan dengan Yesaya 10 ayat 20-22. Tapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tapi akan bersandar pada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang berkuasa. Sebab sekalipun bangsamu hai Israel akan bertobat di hadapan Allah, sekalipun bangsamu hai Israel seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datanya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Ya, sisa, selalu sisa. Saudara, lalu kita lihat soal Elia ya, dalam Roma 11 ayat 6. Maka aku bertanya, ini Paulus bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Dari umat Israel ada yang dipilih dan tidak. Yang tidak ditolak itu hanya yang dipilih ya. Ataukah kamu tidak tahu?
Apa yang dikatakan kitab 7 tentang Elia pada waktu ia mengadukan Israel kepada Allah. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang di lain masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi saudara, kalau dalam Yeremia 23 sisa tok dikembalikan, berarti betul-betul ada yang hilang. Ingat, ini bukan orang pilihan. Kalau bukan orang pilihan, mereka tidak pernah sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Seberapapun sedikitnya, sisa itulah tok yang adalah orang pilihan. Dan itu kalau tersesat pasti akan dikembalikan. Ya, hanya sisa. Dan itu menurut pilihan kasih karunia. Jadi saudara, ini jelas berhubungan dengan predestinasi. Kalau yang dipredestinasi untuk selamat, ini tidak bisa hilang. Tapi kalau orang ini kelihatannya tok jadi Kristen, tapi sebetulnya dia bukan orang pilihan, oh sangat bisa dia hilang. Dia bukan kehilangan keselamatan, dia tidak pernah selamat. Karena saudara, pikirkan diri saudara, saya termasuk yang mana? Termasuk sisa atau yang banyak itu? Termasuk remnant itu atau bukan? Saudara, ini perlu dipikirkan. Kalau salah mengenali diri, mengira dirinya orang pilihan, orang Kristen sejati, padahal tidak, saudara masuk neraka selama-lamanya. Pada waktu mati saudara kaget, duh, kok panas, tak pikir surga ya? Tahu-tahu gak enak. Pada saat itu sudah terlambat. Jadi saudara, yang belum percaya pada Kristus, datang percaya kepada Dia. Dan ingat, hanya iman, bukan perbuatan, yang menyelamatkan saudara. Percaya kepada Kristus, Dia mati menggantikan dosa-dosa saudara, maka saudara diselamatkan. Jadi saudara, sisa, ini yang penting ya. Saudara, Calvin berkata demikian, maka pencerai-beraian dari bangsa itu ke bermacam-macam negara merupakan penyucian dari gereja, dimurnikan, ya. Sisanya tok yang balik, yang lain sampah biarin, dikeluarin. Jadi gerejanya dimurnikan, disucikan sesuai dengan apa yang Allah katakan, bahwa Ia akan memisahkan sampah dan sekam dari gandum dalam penghajaran umat atau bangsanya. Karena seperti sekam dan sampah ditiup ke sana kemari pada saat gandum ditampi, dan hanya gandum yang tertinggal dan setelah itu diletakkan dalam lumbung, demikian pada saat Allah mengusir umat atau bangsanya ke berbagai negara, maka Ia menyucikan gerejanya. Ya, jadi saudara, Israel bisa dibuang ya. Yang Israelnya pergi Asyur, yang lalu Yehudanya pergi ke Babilonia dan sebagainya. Tuhan memang pasti melakukan itu. Ya, banyak orang nanti kawin campur, nanti agamanya jadi lain. Ya, itu bukan pilihan. Tapi tetap ada sisa. Misalnya kelompoknya Nehemia, Israel dan sebagainya, akhirnya kembali dan sebagainya. Tidak semua yang kembali adalah sisa, tapi yang sisa pasti kembali. Jadi saudara, itu pemurnian yang Tuhan lakukan. Karena itu kalau ada penganiayaan sampai gereja semburat, semua ada karu-karuan, kalau kita sisa, tidak usah khawatir, kita pasti balik. Dia pasti perhatikan kita. Yang celaka kalau kita bukan termasuk yang sisa itu, tapi yang kelompok besar, disemburatkan, gereja dimurnikan, ya saudara kobong. Kalau emas campur dengan laraan dan sebagainya, itu waktu ditambang ya, mau dimurnikan, bakar. Emasnya yang diambil, sampahnya dia apa? Itu buang. Dia tidak punya perhatian terhadap sampahnya. Sama-sama dibakar, tapi emasnya diambil. Dia mau memurnikan, sampah dibuang. Jangan sampai saudara keliru jadi sampah ya. Yang kedua, ayat 4 mengatakan secara eksplisit, tak ada seekor domba pun yang hilang. Sebetulnya dalam Yesaya 34 tadi implisit ada. Wong dia Allah yang nyari, gimana tidak ketemu, gimana bisa ketinggalan, bisa hilang. Tapi tidak eksplisit ya. Tapi dalam Yeremia 23 ini eksplisit, ayat 4 coba kita baca.
Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Saya coba lihat komentarnya Adam Clark. Dia tidak berikan komentar, kurang ajar. Saya kepingin tahu dia mau komentari apa. Tidak hilang seekor pun. Tidak ada, tidak, kurang ajar. Nah, Lenski tidak bisa dicari, saudara. Ya, biasanya saya cari dari Arminian, Lenski, Adam Clark. Ya, kalau urusan keselamatan tidak bisa hilang. Tapi Lenski tidak bisa dicari karena Lenski hanya tulis tafsiran Perjanjian Baru. Nah, ini di Yeremia Perjanjian Lama, tidak ada. Adam Clark tulis tafsiran seluruh Alkitab. Cari ini. Tidak ada komentar, kurang ajar. Jadi apa yang dia ingin tafsirkan kalau ayat itu bilang tidak hilang seekor pun, tapi dia percaya keselamatan bisa hilang? Itu lucu kan? Ya, Albert Barnes berkata demikian. Mereka tidak akan kurang atau absen atau hilang. Tak seekor domba pun akan absen atau hilang. Ingat ya, Albert Barnes ini reform 80%. Dia menerima 4 dari 5 poin Calvinisme. Yang ditolak cuma poin ketiga, penebusan terbatas. Tapi poin kelima, keselamatan tidak bisa hilang, dia terima. Karena dia bilang tidak seekor domba pun akan hilang. Calvin dalam komentarnya tentang Yohanes pasal 10 ayat 8, dia berkata demikian. Karena bukanlah suatu penghiburan yang ringan, dan bukanlah dasar keyakinan yang kecil. Pada waktu kita tahu bahwa Kristus oleh perlindungannya yang setia telah selalu menjaga domba-dombanya di tengah-tengah serangan-serangan yang bervariasi dan muslihat-muslihat yang licik dari serigala-serigala dan perampok-perampok, sehingga di sana tidak pernah ada satu dari mereka yang meninggalkan dia. Tidak pernah ada satu dari mereka yang meninggalkan dia. Ingat itu ya. Kristus menyatakan bahwa mereka yang dipanggil ke dalam golongan dari orang-orang percaya dengan begitu teguh dibatasi atau dikelilingi bersama-sama, sehingga mereka tidak bisa tersesat atau mengembara atau dibawa oleh angin apapun dari pengajaran doktrin yang baru. Lah, lalu kenapa kok ada orang Kristen sudah lama asal ajaran baru ya, kalau ikut, asal ajaran baru ikut. Laki-laki sudah itu bukan sisa. Jangan heran banyak ajaran sesat. Saya kira itu juga Tuhan munculkan atau izinkan untuk muncul, untuk memudahkan gereja. Tambah lama tambah macam-macam ajaran yang edan-edan muncul ya. Jadi ortodoks Syrianya yang lucu-lucu. Lalu kalau Islam sembahyang 5 kali, dia sembahyang 7 kali. Ada apa itu namanya? Ngadepnya itu apa namanya? Kiblatnya juga. Ya. Saya ikut acaranya dia kan ya. Waktu persekutuan lingkar gini, duduk di tembok sana. Tahu-tahu, oh jamnya doa. Yang sini minggir semua. Harus minggir. Karena apa? Jadikan kiblat. Cuma beberapa orang yang berdiri depan dan doanya kayak Islam, saudara. Sujud-sujud dan ngadep kiblat sana. Kalau ada orangnya kan nyembah ke orangnya. Jadi orang suruh pergi. Doa nggak tahu berapa menit, lalu balik lagi acara dilanjutkan. Di tengah-tengah acara mereka doa. Dan sekelompok toh yang doa yang lain enggak, jadi penonton. Melihat beberapa, ini mau jadi apa ini? Ini gereja apa? Jadi gereja ajaran yang aneh-aneh, ditambah lagi gereja ortodoks Syria yang asli dimodifikasi oleh dia, disesuaikan dengan Islam Indonesia. Lalu dia tidak percaya Yesus Tuhan dan sebagainya, tidak percaya Tritunggal. Tapi ingat, kalau dengan itu bunglon di tempat yang genah, dia khotbahnya tahu-tahu jadi genah. Kalau mau tahu dia aslinya, lihat di sarangnya sendiri. Kalau di tempat lain jadi bagus ajarannya, ya itu justru menunjukkan brengseknya dia. Lalu ajaran yang lain misalnya penginjilan orang mati, kok ya ada lo yang ikut lo. Saya ingat kata-kata Charles Haddon Spurgeon. Muncul orang-orang yang tidak karu-karuan. Selalu ada orang-orang tolol yang siap mengikuti seadanya ajaran. Selalu. Ajaran sebodoh apapun, selalu ada orang tolol yang mau ikut. Loh, penginjilan orang mati itu, saudara, Andreas Samudra, Joachim Wang itu orang kerasukan, bukan kerasukan setan,
tapi kerasukan roh orang mati. Jadi percaya orang mati itu rohnya tidak harus surga neraka, bisa gentayangan. Gentayangan ngerasuk orang hidup. Nah, ngerasuk orang hidup timbulkan problem dalam diri orang hidup itu. Nah, ini bisa diinjili. Kalau diinjili, roh itu percaya, rohnya masuk surga, meninggalkan orang itu, orangnya bebas dari problem. Itu teorinya. Loh, ada ajaran gilanya seperti itu, orang mau percaya loh. Banyak yang ikut biarpun sekarang habis. Saya bersyukur saya dipakai Tuhan untuk hancurkan bukunya dia. Habis-habisan. Mungkin itu pegang peranan untuk menghancurkan ajarannya dia. Lalu muncul lagi ajaran-ajaran yang lain. Ya saya Pariaji dengan minyak urapan lah. Perjamuan kudus, minyak urapan dulu. Baca itu loh, kitab Keluaran pasal 30 ayat 22 dengan 33. Baca. Itu hanya untuk imam, benda-benda dalam kemah suci. Titik. Kalau itu diberikan orang biasa, hukumannya hukuman mati. Itu minyak urapan perjanjian lama, dan sekarang sudah tidak ada minyak urapan karena kemah sucinya imamnya sudah tidak ada. Dalam PL hanya imam, hanya benda-benda bait suci. Keluaran 30 ayat 22 sampai 33. Setiap ketemu anak buahnya Yesaya Pariaji, jangan lupa itu Keluaran 30 22 sampai 33. Gampang diingatkan. Tinggal bacakan, baca di minyak urapan. Urapkan orang biasa, hukumnya orang mati. Tapi yang ikut, konon kabarnya di Jakarta, Betani Jakarta kalah. Padahal dia podo gendengnya Betaninya. Saya bilang Betani lalu lebih bagus. Cuma yang ini saya kira lebih gila ya. Jadi bukan hanya keselamatan karena perbuatan baik, jelas itu ajarannya si Yesaya Pariaji, tapi segala macam omong kosong tentang perjamuan kudus, lalu baptisan, penyerahan anak, dan minyak urapan dijadikan kesembuhan, menjadikan orang sakti dan sebagainya. Dia sembahyang 5 bulan, sembahyang 5 bulan non-stop. Nggak jadi rancangan dah. Cobaan sembahyang 5 hari aja, saya kepengen tahu, non-stop 5 jam saya gak bisa kok. Dia 5 bulan sembahyang. Saudara, seperti itu kok ada saja yang mau percaya. Lalu saudara, beberapa hari yang lalu ini saya dihubungi satu orang. Saudara yang dari stres mesti tahu Ali yang kayak raksasa ya. Ali itu tingginya 185, saya kira beratnya 140 ya. Kalau naik tangga ini mepet saudara. Ya. Lah dia barusan tanya sama saya, Pak Budi tahu ajaran yang namanya Taise? Oh, apa Taise? Saya sendiri tidak tahu saudara. Ini ajaran berasal dari Perancis katanya. Sekarang masuk ke kalangan Katolik dan GKI. Dan dia tanya saya, Taise, Pak Budi mau bahas? Wah, aku gak tahu ajarannya, suruh bahas gimana. Di samping saya bilang, aku masih ribut dengan urusan debat tanggal 24. Tidak akan sekarang aku bahas Taise. Lalu saya tanya sama Edi yang di Medan, bisa berikan aku bahan-bahan tentang Taise. Lalu dia berikan webnya. Saya lihat cuma sepintas-sepintas, tidak cukup untuk tahu persisnya apa. Karena saya memang tidak berminat untuk bahas sekarang. Dan si Ali lalu telepon saya, dia ngerundel. Rejanya tidak karu-karuan. Ya salahmu dewe kok di sana. Tak gitu, terang-terangan sudah sama saya. Ya kamu sudah tahu lah gitu lah, kamu kok di sana ada apa? Dan dia juga ngomong, aku ngomong gak dianggap. Lah iya loh, gak dianggap apalagi, kok tetap di sana loh, di gobloknya. Yang nyuruh di sana tuh ya siapa? Nah ini yang orang yang saya bingung, ini kambing apa domba sih? Di satu sisi dia sangat benci dengan ajaran sesat, kelihatannya kayaknya domba. Di sisi lain tahu tidak dapat makanan, tahu kalau tidak digubris, tahu tidak ada gunanya di sana, tapi tetap di sana. Saya bingung, ini ciri khasnya kambing. Jadi di mana dia, ini kambing atau domba? Yang mana saya tidak tahu. Saya tidak berani memastikan, saya bukan hakimnya. Tapi yang jelas mencurigakan. Saudara, sekarang kembali kepada 2 teks ini ya.
Apa yang paling perlu ditekankan atau disoroti tentang dua teks perjanjian lama tentang gembala yang brengsek ini ya, Yesaya 34 dan Yeremia 23 adalah gembala-gembala brengsek ini tidak peduli domba. Biarkan dombanya terserak, hilang. Mereka dikecam oleh Tuhan. Dan Tuhan lalu menggantikan mereka, menggembalakan, mencari domba-dombanya yang hilang. Sekarang pertanyaannya saudara, mungkinkah dalam Tuhan menggantikan para gembala, dia lalu menggembalakan domba-domba itu, dia lalu kehilangan satu pun dari domba-domba yang sejati? Kalau iya, kalau mungkin, bukankah dia melakukan kesalahan yang sama dan menjadi sama brengseknya dengan gembala-gembala brengsek yang dia kecam? Orang-orang itu kehilangan domba, dia gantikan dan dia berkata, aku gembala yang baik. Bisakah dia kehilangan domba? Ajaran Arminian perlu menjelaskan hal ini. Mereka percaya orang Kristen sejati bisa terhilang dan binasa. Bagi saya, itu bukan cuma ajaran bodoh, itu berbau kesesatan. Dan menurut saya, itu ajaran yang paling merugikan orang Kristen. Kalau saudara percaya bahwa sekarang saudara selamat, saudara percaya Kristus sekarang selamat, tapi ada kemungkinan nanti aku terhilang, lalu meninggalkan iman, lalu binasa. Saya terus terang heran kok saudara bisa tidur. Adanya kemungkinan 1% saja bahwa saudara masuk neraka. Menurut saya, seharusnya membuat saudara bisa tidur. Saya beberapa waktu yang lalu sudah membahas ajaran tentang neraka di dalam 3 sessionnya. Dan saudara yang mendengar sudah tahu betapa mengerikannya neraka. Nah, kalau kita punya pemikiran bahwa sekarang orang percaya selamat sekarang, nek mati sekarang selamat, tapi sekarang belum mati, besok, lusa, tahun depan, 2 tahun lagi, dan terusnya aku bisa murtad, hilang, masuk neraka. Bagaimana bisa ada damai? Bagaimana bisa ada sukacita? Saya pernah tanya Isra, kamu dulu waktu masih Armenian, Isra dulu kan Armenian ya, perang sama saya dulunya. Lalu akhirnya debat, dia kalah, dia menjadi reform, lalu menjadi rekan saya yang paling dekat. Dia masih Armenian. Saya tanya, kamu dulu gimana waktu Armenian? Ya, gelisah atau gimana memikirkan bisa terhilang, bisa masuk neraka? Dia bilang, aku tidak pernah mikir. Saya mau dalam debat itu nanti orang-orang Armenian itu mikir. Kalau tidak pernah diomong, tidak dipikir. Kalau diomong, kok bisa damai itu loh? Dari mana? Dan lucunya, Suento Leo maupun Stephen Leo yang dua-dua percaya keselamatan bisa hilang, mereka wah yakin masuk surga. Loh, ini omong kosong dari mana? Dua hal yang kontradiksi bisa dipersatukan. Kalau keselamatan bisa hilang, mereka tidak bisa punya keyakinan keselamatan. Kok bisa yakin? Yakin sekarang? Ya, aku percaya. Tapi besok kan bisa hilang. Kok bisa yakin terus? Dari mana? Oh, kalau aku tidak bisa hilang, begitu. Mungkin jawabannya. Mungkin ya, saya tidak tahu. Itu akan saya serang. Kamu bilang keselamatan bisa hilang, kamu sendiri tidak bisa hilang. Kenapa? Kamu lebih baik dari orang-orang yang lain ya. Yang lain tidak jaga keselamatan, kamu jaga. Yang lain bisa meninggalkan iman ceroboh, kamu tidak. Jadi kamu lebih baik dari mereka. Keselamatanmu berbau perbuatan baik. Keselamatan berbau perbuatan baik, itu berbau ajaran sesat. Mengapa saya pilih topik ini sebagai salah satu dari 2 topik yang diperdebatkan? Karena topik ini memang merupakan apa ya, yang paling buruk dalam Arminianisme. Saya tidak mengatakan Arminian sesat, tapi berbau kesesatan, khususnya dalam poin ini. Karena harus aku yang jaga keselamatanku. Selamatnya Arminian percaya hanya iman. Harus aku yang jaga. Kalau enggak, hilang. Saudara, rugi ya. Punya kepercayaan seperti itu rugi. Kalau saudara punya kepercayaan keselamatan bisa hilang, pikirkan, Yesus gembala yang baik atau gembala yang bodoh. Dan yakinlah keselamatan tidak mungkin hilang. Kita wajib menjaga dengan belajar firman, berdoa, membuang dosa dan sebagainya.
Harus kita lakukan pelayanan dan sebagainya, tapi tetap jaminan itu ada. Jaminannya ada, tanggung jawabnya tetap ada. Dua hal yang saling melengkapi, bukan kontradiksi. Maukah saudara percaya? Dan kalau saudara percaya, maukah saudara yakin bahwa keselamatan tidak bisa hilang? Bukan karena kita setia, tapi karena gembala yang baik itu setia menjaga kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.